tak terlihat tapi menyesakan. Polusi ibu kota, perbincangan kadaluarsa yang masih terasa, menyeret gue ke sini untuk mengambil solusi jangka pendek. Mari kita kabur dari pemandangan kota, namun tak terlalu jauh dari Jakarta. Bergeser sedikit dari keramaian dan kemacetan untuk menikmati pemandangan gratis di penghujung selatan Bandung, Pangalengan. Nyaksiin prepare ala-ala sinematik. Nah, kali ini gue bakalan kedatangan teman gitu yang ngasih tahu gue tempat ini. Awalnya gue kira Pangalengan tuh cuma situ Cileunca aja, tapi ternyata gue dapat informasi yang jauh lebih banyak lagi. Banyak banget hidden gems, ya elah. Tempat-tempat yang belum dieksplor, padahal view-nya subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Bentar lagi temen gue bakal datang untuk join di sini. Weh, lihat. Halo Kasim. Mana sunrise-nya? Mantap, alhamdulillah. Enggak, awalnya jam 5 tuh masih nggak kerasa kan. Karena ya cuma merah, cuma nggak terlalu merah. Ini sunrise dateng nggak ya gitu kan? Keluar jam kan berapa mataharinya? Baru muncul sekitar jam 6-an ya kali ya. Jam 6-an bener-bener ternyata bener-bener di bulat tengah ya, bagus. Dan udah bulat kebuka total. banget juga ya. Kebuka mata batin gue juga kan. Kayak udah mulai error karena lapar ya. Kan kalian ninggalin saya sendiri di sini ya kan. Baru datang. Tapi nggak apa-apa, aman. Udah sarapan belum? Belum. Kita nyari mau? Ayo. Motor udah disediain. Baru dak well? Well. Kalau dapat rezeki mata dan menikmati sunrise dari sudut terbaik, gue juga harus menjemput rezeki untuk perut gue pagi ini sambil menelusuri hidden gems yang ada di Sokin. Katanya lu mau bawa gue sarapan, malah dibawa ke tempat gini. Tenang, kita bakalan sarapan di tempat yang anti mainstream. Ada yang 100 tapi bukan nilai. Apaan tuh? Right, tempat ini PLTA pertama di Pangalengan. Umurnya udah 100 tahun lebih dan jadi salah satu jejak peninggalan Bosca. Sebelum lanjutin perjalanan yang agak effort untuk sebuah asupan nasi, ada asupan ilmu dulu nih ceritanya. Luar biasa bukan? Perjalanannya gimana? Effort, sangat effort. Tapi bagus lah, gak sia-sia tadi trekking berapa menit ya? Sekitar 20 menit lah. 20 menitan ya. Cuma treknya lumayan lah. Lumayan oke. Oke teh, enjoy ya. Aku dulu aja. Contoh-contoh manusia tidak setia kawan. Gue ngeliat
lu tuh nyentrik banget. Dari gaya lu tuh kayaknya nggak bakalan gue dapet di ya toko-toko yang ada lah di Jakarta gitu. Gaya lu punya gaya yang otentik. Ini sendiri emang lu beli di mana kah, atau ada yang buat, atau emang lu sendiri yang ngulik atau gimana tuh? Nah, pertama jaket ini saya dapat dari hasil ngegambar pertama dan dibayar oleh jaket ini. Ini dari tahun 2012 dan masih dipakai sampai sekarang. Yang paling berkesan kemarin nyampe 3 bulan karena nunggu, ya karena kan masalah seni nunggu mood bagus juga ya, karena pengen hasil karya tuh sama dengan harga diri kita juga ya. Kalau karya kita bagus ya alhamdulillah kita juga pasti keangkat ya. Dan kemarin tuh proses 2 bulan 3 bulanan Kokok bikin Dokmart, terus dibawa road to Eropa dan Inggris kemarin sama salah satu musisi di Bandung namanya Harikoi. Kokok support itu buat ngenalin ke orang-orang luar tuh bahwa ya budaya kecos di Indonesia tuh ada gitu. Welcome sama Pak Bos. Welcome to Bogor. Meski udah kabur ke sudut Bandung, rasanya kok tetep rame ya? Bukan ramai karena bisingnya kendaraan, cakep. Tapi karena kehadiran anak sekolah yang menjadikan bangunan tua bekas sekolah bersejarah ini jadi tempat favorit untuk bermain dan belajar. Gagal angker karena dihidupi senyum dan tawa mereka. Bangunan yang mirip rumah panggung ini adalah saksi bisu kepedulian Boska, sang pendiri sekolah terhadap pendidikan. Pengalengan harusnya dingin, tapi kok malah terasa hangat. Aneh ya. Dari sepanjang perjalanan gue sehari kemarin, selama di Pengalengan gue selalu dilihatkan sama yang namanya Bosca. Kayak ada makamnya, ada rumahnya, dan sering banget di-mention sama orang-orang di daerah Pengalengan ini, khususnya Malabar. Mungkin kalau gue yang ngomongin, gue juga kurang paham dia siapa kali ya. Mungkin kita harus nyari petani atau emang akam. Nah, anjir, TV banget settingannya. Tara. Ya, kaget. Wah, kaget, terkejut. Jalan. Bang, mungkin bisa dibilang kan dari tadi gue di jalan tuh ngeliat ada pemakaman Bosca. Oh, udah ke sana. Belum sih, cuma kan lewat pas riding ketemu tuh ada rumahnya dan lain sebagai halnya lah. Itu tuh dia siapa sih? Dan ada nggak hubungannya sama bangunan ini? Wah, itu peran besar untuk sekolah ini. Gimana tuh? Juragan ini bikin sekolah ini tahun 1901, Juragan Boska. Ya, ini bangunannya yang sekarang sudah terbengkalai karena bencana. Beberapa tahun kemarin, adalah 10 tahun ke belakang. Ini kondisinya seperti ini. Nah, dia dulu itu cita-citanya untuk karyawan perkebunan teh khusus ini. Khusus sekolah ini untuk karyawan Malabar. Ceritanya aku lihat story juga biar mereka bisa membaca. Pak Boska dulu kan itu menurut cerita nih ada sebagian menceritakan dari kelahiran katanya keturunan Jerman, nggak tahu dari ayahnya, tahu dari ibunya, dikarenakan sekarang banyak tamu dari Belanda nih, kebanyakan dari Belanda. Cerita ini jadi orang tua dari cerita ke cerita gitu nih. Ya. Mungkin Pak Upir bisa penjelasan asal mulanya kan itu beliau itu datang ke sini itu 1887. Jadi lama di sini itu 33 tahun mengelola sekarang yang disebut-sebut perkebunan. Dulu mah sekolah di sini itu dari mana sampai Pengalengan nih, pintu perkebunan penuh sampai ujungan nama ujungan hutan, sekolahnya ke sini semua nih. Belum ada sekolahan SR.
sekolah rakyat. Maka sekolah dari keseluruhan yang ada di daerah Pangalengan ke sini nih dulunya. Malabar 1901. Apa sih sebenarnya cita-cita Malabar 1901 itu? Atau cuma ya udah nongkrong aja lah di sini gitu? Ya emang awalnya kita nongkrong, main gitu. Sore-sore sama teman-teman. Nah, tiba-tiba kita ada ide, kita coba nih bikin acara musik di sini. Oh, gitu. nongkrong. Pertamanya ada ide, nongkrong, oke. terus ada ide kita bikin acara musik di sini, kita akustikan, ngobrol sama teman-teman Pangalengan semuanya, aku ajak juga ke sini sekalian kita bersih-bersih dulu kan, karena ini waduh sebelum ini sekarang udah agak dulu kelihatan, terbengkalai gitu. terbengkalai banget. Oh, dulu nggak kelihatan. Ketutup kabut tuh ini. Bukan kabut. Setelah akustikan musik di sini, Ngobrol lah besoknya sama anak-anak, ini sayang nih tempat. Udah berapa puluh tahun gitu. Kebetulan kan kita juga teman-teman komunitas ada yang musik. Kita nggak punya rumah gitu, nggak punya tempat untuk beraktivitas lah ya. Jadi gitu. berangkat dari keresahan kalian karena nggak punya base camp lah ya. Yoi, ya udah lama terbengkalai, kita gagas ke sekolah, kita coba, ternyata dikasih izin. Kita urus semuanya, kita izin ya, tapi kita masih baru bisa seginilah, masih bikin program-program. Maksud gue, lu punya tujuan tertentu kah untuk bangunan ini? Atau emang ya udah yang biar bagus aja gitu? Ya. Apa ada kalian nih punya strategi apa gitu? Gimana kalau ini kita bikin creative space itu sebagai kesepakatan bersama komunitas ya. Creative space. Wow, ternyata gue bisa mendengar itu dari warga Pangalengan. Itu salah satu hal yang gue bisa bilang amazing juga. Karena kalau di Bandung mungkin banyak banget orang yang berpikiran seperti Kang Demak ya. Tapi kalau di sini karena kan gue juga baru 2019 lah main ke Pangalengan ya. Gue nggak begitu tahu juga tentang pergerakan komunitas anak-anak di sini. Sampai akhirnya mau mutusin ngumpulin anak-anak di sekitaran Pangalengan ini untuk dijadiin komunitas atau berangkat nyatuin komunitas. Yang paling bikin lu resah apa selain nongkrong? Gue yakin ada sesuatu yang akhirnya gue harus membangun di tempat. Gak mungkin lo dari nongkrong doang, wah ujuk-ujuk nggak. Itu pasti punya keresahan sendiri, ya sih. Ya kalau aku sih satu, gue tahu udah nyalek 2024. Bener kan lo? Udah lu ngomong aja jujur sama gue. Asli. Enggak. Asli? Ya, asli. Bener nih? Asli, bener. Jejak digital loh? Iya, nggak apa-apa. Iya, oke. Gua apa? Rakyat merdeka pokoknya. Rakyat merdeka, tak bisa dikalahkan. Anjir. Menarik kalau lu bilang ingin rakyat merdeka. Berarti di sini nggak merdeka? Belum merdeka? Kalau menurut aku belum. Kenapa? Dalam dalam ya. Tapi ya aku tanya lagi, udah bisa merasakan mungkin sedikitnya tadi kita bermain sama anak-anak. Udah. Itu aja jawaban lo. Itu cuma kita main-main aja, kita udah senang bahagia. Perspektif. Oke. Dan itu yang belum ada. Oke. Dan kita peduli juga selebihnya. Lu peduli tunas bangsa. Selebihnya balik lagi, kita terus melanjutkan cita-cita Boska yang untuk rakyat Malabarnya sendiri. Salah satu referensi aku gitu. Kenapa gue lebih memilih sekarang jadi petani. Gitu. Dan konon katanya sebagai jadi petani itu sejahtera. Mau cobain bener nggak gitu. Lili beli lilin, sambil lari keliling. Lili beli lilin sambil lari keliling. Sabar. 3, 2, 1. Ada lari keliling. Fokus. Golong Malabar 1901.
Pangalengan, keberadaan yang walau sudah bertemu pun tambah ingin bertemu lagi. Maksud gue tahu Godabos is great, Malabar is pretty. Tapi anak muda yang punya kesadaran dan semangat untuk menghidupkan warisan sejarah ini dan menjadi wadah untuk anak muda lainnya untuk membuat karya, really hit me different.